Allah Subhanahu wa ta'ala ada konteksnya memanggil kafir. Tapi dalam satu yang lain, Allah memberikan contoh kepada Rasulnya, Rasul memberikan contoh kepada umatnya, memanggil umatnya itu bukan dengan cara kafir. Padahal mereka sudah kafir. Contohnya apa? Dalam Al-Quran banyak. Untuk membina sebuah kesatuan dan persatuan Islam, membina kesatuan dan persatuan antar sesama rakyat Indonesia, maka ulama NU bahsul masail. Buka kitabnya. Buka konteks beberapa mazhab, buka Al-Quran dan hadisnya, kemudian disimpulkan bahwasanya kita sesama bangsa Indonesia secara akhlak adab hendaknya jangan sampai memanggil non-Islam dengan sebutan kafir. Karena penyebutan kafir itu sangat menyakitkan. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka membela orang-orang non-Islam, tapi ini dalam rangka membela agama Islam supaya agama Islam diterima oleh mereka. Sehingga kehadiran Islam itu bukan sebagai duri, tapi sebagai minyak wangi yang ketika dicium itu semerbak wangi. Bukan dengan pisau ancaman. Ancaman Islam, pisau Islam, jarum Islam, tombak Islam, pedang Islam. Tidak, tapi dengan minyak wangi Islam. Rihul Islam. Raihan, baunya wangi. Siapa yang tidak akan suka sama minyak wangi kalau begitu? Itu maksudnya, mindset kalian tuh harus dirubah. Jangan selalu kalian itu mencaci maki para ulama bidunil ilm, tanpa ilmu. Bahsul masail tidak pernah ikut. Membahas ilmu kalian tidak bisa. Nahwu sorof kalian tidak ngerti. Ketika ada ulama dan kiai tinggal diikuti saja. Makanya mengikuti ulama dan kiai itu sulit. Makanya pahalanya besar. Sulit. Maka kata Rasulullah, sayati zamanun an-nasu yafirruna 'anil ulama. Bakal datang satu zaman manusia bakal lari dari ulama. Kenapa lari dari ulama? Karena orang-orang jahil mencaci maki dan menjelekkan ulama, sehingga timbul rasa dengki, benci kepada ulama, dan akhirnya kalian meninggalkan ulama. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan memberikan siksaan dan hidupnya tidak barokah. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bithalati baliyatin. Allah memberikan 3 bala. Ada sekalian, 3 bala. Apa balanya? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Usaha kalian tidak barokah. Al barakah ziyadatul khair. Tambahnya satu kebaikan. Tidak akan bertambah, malah tambah mundur. Apa? Virus corona diturunkan. Karena kalian banyak mencaci maki para ulama Allah. Kiai-kiai Allah. Orang ahlul ilmi dicaci maki oleh kalian. Allah tidak rela. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti hati kekasih saya, para ulama, para kiai wali, kekasih saya, maka saya umumkan perang dengan kalian. Siapapun kalian akan perang dengan Allah. Corona turun. Junudun lam taruha. Satu pasukan Allah yang tidak kalian lihat. Hati-hati, jangan suka menjelek-jelekan kiai. Ini yang jadi masalah. Corona lagi turun, balak lagi turun, masih ada mencaci maki kiai ulama itu. Masya Allah. Sampai kapan nafsunya itu habis? Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kalian dibimbing oleh Allah, oleh baginda Rasul untuk tetap kepada jalannya para ulama. Karena zaman itu sudah banyak berubah. Kemudian apa? Wa yusallitullahu ta'ala sultanan zalimah. Allah akan berikan kekuasaan terhadap di dunia ini adalah kekuasaan yang zalim. Tidak memihak kepada kalian. Untung saja sekarang itu Pak Jokowi masih peduli kepada rakyat. Coba kalau seumpama na'udzubillah gantinya Pak Jokowi nanti bagaimana? Bagaimana gubernur kalian? Bagaimana bupati kalian? Bagaimana kepala desa kalian? Pimpinan kalian? Yusallitullahu ta'ala sultanan zalimah. Dan pada akhirnya apa yang paling berbahaya? Wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Lagi benci kepada kiai, menjelek-jelekan, mencaci maki ulama para kiai. Dia tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah, dia tidak akan mendapatkan keridhaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Enggak diterima itu. Lah ini ada sekalian. Jadi ada sekalian.
Maksudnya di dalam panggilan-panggilan itu, di dalam panggilan-panggilan itu tidak mesti memanggil non-Islam itu adalah kafir. Manggil, bukan status. Kalau status kafir, tetap kafir mereka tuh. Jangankan mereka itu menurut kita kafir. Wah, menurut orang Kristen aja orang Islam kafir kok. Tapi maksudnya itu jangan sampai menyebut kafir gitu loh. Manggilnya kafir. Hai kafir, orang-orang kafir. Jangan seperti itu. Sampai terjadi fitnah yang sangat keji. Apa? Berarti katanya orang NU dan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mau mengganti katanya. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul ya ayyuhan non muslim. Sekarang saya tanya. Itu perkataan dan lafaz itu keluar dari mulutnya kiai ulama atau dari mulutnya sampean yang sangat berani terhadap Al-Quran. Mulutnya para ulama dan para kiai suci tidak akan berani mengucapkan itu. Tapi Anda mengucapkan itu. Jelas mulut Anda itu berani terhadap Al-Quran. Kiai tidak ada mengatakan seperti itu. Nggak akan berani kiai. Tapi kalian kok ya berani gitu loh. Ya subhanallah. Bukan itu. Allah subhanahu wa ta'ala ada konteksnya memanggil kafir. Tapi dalam satu yang lain, Allah memberikan contoh kepada Rasulnya. Rasul menjadikan contoh kepada umatnya. Memanggil umatnya itu bukan dengan cara kafir. Padahal mereka sudah kafir. Contohnya apa? Dalam Al-Quran banyak. Wa idh qala Nuhun liqaumihi ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah kepada Allah. Manggilnya kaumku, padahal kaumnya Nabi Nuh tidak beriman, kafir. Sudah manggil kaum bukan kafir, dinisbatkan kepada aku, kaumku. Itu adalah salah satu strategi bahwa semua kalian itu tanggung jawab aku. Bahwa aku itu Rasul kalian. Ketika aku memberikan peringatan kepada kalian dan perintah kepada kalian, tolong didengarkan. Karena kalian itu adalah kaumku. Jadi Nabi Nuh dan para nabi seperti Nabi Hud, Nabi Soleh dan para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW memanggil kaumnya yang belum beriman atau kafir dengan nyebutan kaumku dalam rangka pendekatan kepada mereka supaya kehadiran Nabi dan Rasul bisa diterima oleh mereka, bukan sebagai pedang, bukan sebagai jarum, bukan sebagai api, bukan sebagai pisau, tapi mereka datang sebagai minyak wangi sangat semerbak sehingga diterima oleh mereka. Itu hadirin sekalian, Rasulullah tahu ketika Rasulullah dibantai di Taif, Rasulullah diusir di Taif dengan Zaid bin Harith. Lari Rasulullah sampai berdarah Rasulullah itu. Abu Bakar As-Siddiq nangis. Dilempar batu itu karena terprovokasi masyarakat Taif oleh orang-orang Mekah. Dilempar batu dia. Dilempar tai onta. Akhirnya Rasulullah lari ngumpet di kebun kurma, nangis Rasulullah. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang engkau minta ya Rasul? Cepat kepada Allah. Aku akan pasti laksanakan. Hubungan dengan orang Taif. Apa itu gunung Uhud? Aku angkat, kemudian aku jatuhkan di atas kaum Taif. Atau buminya digetarkan, atau ada angin, atau minta kepada Allah ya Rasulullah. Segera, apapun akan aku lakukan. Karena saking jahatnya orang Taif. Orang Taif jahat kepada Rasulullah, beriman bukan? Belum beriman. Tetapi ada sekalian, Rasulullah berkata, tidak, saya memilih memaafkan. Kemudian doanya kepada Allah yang sangat terkenal adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan Allahumma hdil kafirina, bukan Allah berilah petunjuknya Allah kepada orang-orang kafir, bukan. Qaumi, kepada kaumku. Dinisbatkannya kepada Rasulullah, kepada kaumku. Bahwa itu pengakuan yang tulus sebagai seorang Rasul yang memiliki akhlakul karimah di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya, ya Allah, aku sangat lemah di dalam menghadapi orang-orang. Rasulullah nangis.
Ashku du'afa quwwati wa hawani 'alan nas ila man takiluni. Aku mengadu tentang kelemahan diriku menghadapi manusia, ya Allah. Rasulullah nangis. Nyebutnya kaum, bagaimanapun itu kaum saya. Apa dihancurkan saja Muhammad? Jangan, ya Allah. Aku masih bisa mengharapkan apa? Kalaupun mereka itu tidak bisa iman, anak cucu mereka akan menjadi orang beriman. Itu Rasulullah manggilnya kaum, bukan al-kafirin. Inilah satu maqasiduddin, satu daripada tujuan-tujuan inti agama yang kadang-kadang di atas nilainya di atas daripada syariat-syariat yang diberlakukan oleh Allah, berupa hukum-hukum yang standar bagi umat manusia, berupa akhlak, berupa adab, nilai-nilai yang mulia. Inilah yang junjung oleh Nahdlatul Ulama. Itu maksudnya. Ada yang sekarang. Kenapa? Sebab kalau seumpama kita itu dengan caci maki dan kebencian, itu juga ahwa juga. Sebab yang namanya hawa itu adalah mailun nafsi ila syahwah. Condongnya dirinya kalian, hati kalian kepada syahwat keinginan kalian. Syahwat memusuhi orang, syahwat mencaci maki, permusuhan kepada orang. Nafsu emosi dituruti. Wala tattabi'u syahwat. Jadi orang Islam nggak boleh menuruti emosi. La taghdab, jangan marah, nggak boleh menuruti emosi. Nanti Islamnya kelihatannya nggak bagus. Maka ketika kalian itu adik-adik sekalian, ketika kalian itu menuruti syahwat, kenapa menuruti syahwat dan hawa nafsu? Yang namanya hawa itu adalah suqutun minal a'la ila asfal. Turun dari luhur ke tempat yang lebih bawah. Dari atas ke tempat lebih bawah. Maka ketika kalian semua akan menuruti hawa nafsu kalian seperti orang Yahudi, apapun Muhammad salah. Karena Muhammad itu bukan orang Arab. Bukan orang Yahudi. Apa pokoknya salah bukan Muhammad. Memberikan bukti mukjizat atau tidak, Muhammad salah dan kami tidak akan ikut Muhammad. Itu syahwat itu. Hawa. Ada di sekalian. Kalau dengan cara-cara seperti itu, maka kita akan turun suqutul ummah. Wa suqutur rayhan, wa dhihabur rayhan. Hilangnya semerbak mewanginya Islam. Suqutun nas. Suqutun nafas, maka kalian akan jatuh hidupnya. Agama Islamnya akan jatuh tersungkur gara-gara sikap kita yang gak benar. Gak baik. Ada sekalian. Al-hawa ini juga artinya khalin. Hawiyatan to khaliyatan. Khaliyatan artinya sepi. Kosong. Ketika seumpama kalian sebagai orang yang beragama, agama Islam, hati kalian diisi oleh hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, adab, akhlak, tingkah laku, penjalanan syariat diberlakukan, agama sebagai sebuah kesatuan yang sangat universal, yang sangat integral, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kemudian kalian tidak menuruti yang dituruti oleh kalian, syahwat dan kepengenan nafsu, emosi. Tidak tanpa ilmu, tanpa bimbingan para ulama, tanpa bimbingan petunjuk Rasulullah dan para nabi. Maka hati kalian akan kosong, hidup kalian akan kosong. Seperti hanya kosongnya orang Yahudi. Orang Yahudi melakukan syariat, menyembah di Jidarus Syakwa, tembok ratapan. Dia menyembah ada di Haikal Daud, Haikal Ismail. Dia datang ke situ, memuji-muji Allah, memuji-muji Rasulullah. Tapi di balik itu dia mengikuti syahwatnya. Dia mau ikut kepada Allah asal Allah menurunkan ayat yang sesuai dengan keinginan dia. Dia benci kepada para nabi, para rasul. Dicaci maki para nabi, difitnah para nabi, para rasul. Sampai dibunuhnya para nabi dan para rasul. Mengikuti syahwat. Tadinya awalnya mencaci maki. Nomor 2 akhirnya memfitnah. Akhirnya pembunuhan. Itu Yahudi. Orang Islam juga bisa seperti itu. Mencaci maki diumbar ketika mengikuti syahwat. Akhirnya mengkafir-kafirkan. Setelah dikafirkan, kiai dan ulama dianggapnya kafir. Halal darahnya. Pembunuhan terhadap ulama dan kiai tidak terasa. Ini yang disebut ahwa'ahum. Yaitu adalah satu pengaruh dan karakteristiknya orang Yahudi yang sangat halus. Masuk ke dalam diri kalian. Kesimpulannya sama, pembunuhan. Ada sekalian hidupnya akan kosong. Kalian akan kosong. Sungguh kalian melaksanakan syariat, sembayangnya waktu, puasanya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, tapi hati kalian tetap kosong. Ketika hati kosong sama dengan rumah kosong, Baitul Kharam.
Rumah kosong, kalau rumah kosong isinya apa? Didemit dengan setan. Masuklah setan, didemit. Pengennya akhirnya membunuh, mencaci maki orang. Sungguh syariat secara kerangka Islam dijalankan, tapi itu isinya subhanallah. Botolnya sama-sama botol madu, cuma isinya bukan madu, isinya kecomberan. Mau kalian tenggak, mau kalian minum. Nah ini ada sekalian. Ini kebanyakan seperti itu. Ada sekalian, makanya sukutun as-sukutun minal a'la atau minal ulwi ila sufli, dari atas ke bawah itu adalah hawa. Itu akan menghancurkan hawa itu. Kemudian ada lagi al-hawiyyu. Ada al-huwiyyu, ada al-hawiyyu. Ada ahwa'ahum, ahwa jamak. Jadi al-hawiyyu itu artinya apa? Dhihabul irtifa. Hilangnya satu nilai yang bisa meningkatkan kehidupan dan pemikiran kalian. Ketika kalian mengikuti hawa nafsu, ketika kalian mengikuti emosi, ketika kalian tidak berlandaskan agama, tidak berlandaskan hati dan akal yang cerdas di dalam menjalani kehidupan ini, maka kalian tidak akan jadi orang mulia. Kalian tidak akan bisa berpikir positif, tidak akan berpikir bisa menjadi orang yang mulia, berpikir yang akhlak, adab, pemikirannya luas, wawasannya jauh, enggak akan bisa. Orang mengikut sahabat. Sekarang saya tanya, kalau ada orang tiap hari berantem, tiap hari mabok ngikuti syahwat, tiap hari berzina, tiap hari nyuri, saya tanya, apakah mereka bisa berpikir intelek? Apa mereka bisa berpikir positif? Mayoritas daripada mereka itu pikirannya, daya pikirannya rendah. Wawasannya sangat pendek. Kenapa? Mengikuti syahwat dan hawa. Maka ada sekalian, mengikuti cara-cara orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang kadang-kadang mengikuti hawa. Orang Nasrani dan orang Yahudi suka minum arak, telanjang bulat di pantai, kemudian juga dengan apa namanya, dengan cara-cara yang nggak benar ya, mabok, hura-hura. Orang semacam itu kalau kalian ikuti, maka kalian akan terjerumus pada satu dua, yaitu kecelakaan. Di antaranya adalah dhihabur rif'ah. Kalian kemuliaannya akan jatuh. Nomor dua adalah, ada sekalian, yaitu adalah al-wuqu' ilal hirah. Kalian akan terjatuh pada kebingungan hidup. Hidup nggak ada tujuannya. Disitulah maka kadang-kadang orang yang hidupnya hura-hura mengikuti hawa nafsu dan syahwat mereka, malah banyak kan bunuh diri, matinya nggak bagus. Karena seolah-olah kosong, hidup nggak ada tujuannya. Itulah ada sekalian. Maka ada sekali inilah, maka kita sebagai umat Islam itu harus dibimbing oleh ulama untuk mengisi hidup kita ini dengan agama dan manhaj daripada Allah dan Rasul yang disebut manhajun nubuwah. Ini manhajun nubuwah itu akhlak. Jadi manhajun nubuwah ini kadang-kadang di atas namakan dijual oleh kalian, tapi kalian tidak pernah memakai manhajun nubuwah. Jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.